Baik, hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda orang yang ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Nah, kita akan bahas lebih detail lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang hari ini masih kita nikmati, yang hari ini masih kita rasakan nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan pada hari ini semuanya dijadikan oleh Allah sebagai butir-butir pahala, deposito pahala yang nanti ketika kita menghadap Allah, semua kebaikan itu bisa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, setelah kita memuji Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yakni jangan pernah lupa, jangan pernah hilang dari ingatan kita, yakni bersolawat. Bersolawat kepada siapa? Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah tentu orang-orang yang memiliki alasan kuat. Kenapa dia bersolawat? Tentu kita harus meyakini bahwa kalau kita rajin solawat, kita termasuk orang yang baik. Kalau kita rajin solawat, kita pengen kalau nanti diwafatkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita rajin bersolawat, kita pengen nanti di hari kiamat dipandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita rajin sholawat, artinya kita orangnya pengen nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan yang Nabi, Rasul, selain Nabi Muhammad itu tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat asbab daripada kita rajin bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, emang solawat doang cukup? Bukankah kita disuruh mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah? Begini, yang saya pahami secara pribadi, orang yang rajin bersolawat, maka dia sedikit demi sedikit pasti mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana ketika ada orang yang menjalani sunnah, tapi dia malas bersolawat, menjalani sunnah-sunnah Rasulullah, dia ogah bersolawat. Ini bagaimana? Nah, saya nih secara pribadi kalau ditanya tentang seperti itu, saya sampaikan bahwa kalau kita menyukai seseorang, ya, tapi kita hanya mengikuti perbuatannya doang, itu kayaknya gimana gitu kan. Sama ketika orang menyukai Nabi, tapi yang diikutin cuma perbuatannya doang. Nah itu rada aneh memang. Nah kita mohon kepada Allah agar kita digolongkan orang-orang yang gemar membaca sholawat dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan materi kita, sekarang kita akan masuk kepada materi tanda-tanda orang yang ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Nah, ma'rifat itu secara sederhananya kita dapat maknai dengan makna seperti ini. Orang yang mencapai ma'rifat artinya dia itu sudah mengenal Allah dengan sangat baik. Dia sudah mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Dia mengenal Allah dengan penuh penghayatan. Ini disebut dengan ma'rifat. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mengenal istilah ma'rifat? Ya sudah, silakan saja, tidak ada masalah. Mungkin dia punya istilah yang berbeda, tapi intinya sama, yakni tentang hakikat daripada seorang hamba mengenal siapa Tuhannya. Ya. Nah, berikut ini kita akan bahas tanda-tanda orang yang mengenal Allah dengan sangat baik. Ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Nah, apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak? Ini akan menjadi cermin. Apakah kita sudah seperti itu atau belum?
Bismillah ya, kita akan bahas ini dalam kitab Nashaihul Ibad, maqalah yang keempat. Maqalah yang keempat, bab yang ke-8. Wal maqalatu ar-rabi'ah. Adapun maqalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya dia pernah berkata, alamatul arifin samaniyatu asya, tanda-tanda orang yang ma'rifat, tanda-tanda orang yang mengenal Allah dengan baik, maka itu ada 8 perkara, ada 8 ciri ya. Yang pertama, qalbuhu ma'a khauf war raja, orang yang memiliki orang yang memiliki pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada Tuhannya dengan sangat baik, maka hatinya itu enggak pernah lepas, enggak pernah kosong dari apa? Al-khauf war raja. Nah, apa itu al-khauf? Apa itu raja? Imam An-Nawawi di sini menjelaskan dalam kitab Nashaihul Ibad, wal aslul khauf ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala wa qahrihi wa ginahu an jami'il khalqih wa syadidil iqabih liman asahu fanasha'a min hadhil ma'rifah halatu wajalin tusammal khauf wa thamratuhul ma'sudatu minhu tarkul ma'asi. Ini lihat, Imam An-Nawawi menjelaskan makna al-khauf. Apa itu khauf? Yakni hati yang tenang karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memiliki ketenangan hati, maka itu bagian dari kata khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya kenapa khauf, takut kepada Allah, dengan takut kepada makhluk itu berbeda. Kalau seseorang takut kepada Allah, maka orang tersebut hakikatnya, kenyataannya itu tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut kepada Allah. Tapi coba lihat, takut kepada makhluk, misalnya takut kepada macan. Apa yang terjadi? Kita akan menjauh, kita akan lari, kita akan pergi meninggalkan si macan itu. Itu takut dengan hewan. Takut dengan alam gaib, misalnya jin, setan, pocong, atau yang lainnya. Ketika kita takut dengan yang demikian, maka apa yang terjadi? Kita akan menjauhi, kita akan pergi, kita akan tinggalkan tuh setannya, kita akan tinggalkan jinnya. Kenapa? Karena kita takut. Terus yang selanjutnya, takut kepada sosok orang. Entah itu orang yang kejam, orang yang pemarah, orang yang bengis, pengennya menyiksa orang. Maka kalau ada takut dengan orang-orang seperti itu, yang kita lakukan adalah menjauhinya. Nah, inilah kenapa takut kepada Allah, takut kepada makhluk sangat berbeda. Karena itu, kalau takut kepada Allah kita tambah dekat kepada Allah, tapi takut kepada makhluk, takut kepada ciptaan Allah, maka kita akan menjauh daripada ciptaan Allah tersebut. Yang kedua, yakni al-khauf thamratuhul maqsudatu minhu tarkul ma'asi, yakni buah daripada khauf ini adalah seseorang akan menjauhi maksiat. Makanya orang yang takut kepada Allah itu tambah dekat kepada Allah dan makin jauh daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ar-raja. Wal aslur raja ma'rifatul qalb sa'ata rahmatillahi wa azim fadlihi wa jamila wa'dihi liman ata'ahu fayansha'u min hadhil ma'rifah halatu
farihin tusammar roja wa samratuhul maqsudatu minhul musara'atu fil khairat. Ini roja. Roja itu adalah hati yang sangat luas, dipenuhi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buahnya dari sifat roja ini? Orang tersebut akan mudah bersegera dalam berbuat kebaikan. Masya Allah. Orang kalau sifat rojanya mendominasi, maka dia akan mudah berbuat kebaikan. Makanya bicara tentang kebaikan, yang harus kita kuatkan dalam diri kita adalah kita harus yakin bahwa kebaikan itu adalah akan kembali kepada kita. Ketika kita yakin kebaikan itu akan kembali kepada kita, maka kita pasti akan melakukan kebaikan itu. Tapi ketika kita tidak meyakini bahwa kebaikan itu akan kembali kepada kita, maka kita akan memilih mana yang menguntungkan dia, mana yang merugikan dia, maka dia tidak akan melakukan itu. Inilah konsep dalam Islam tentang kebaikan, bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh setiap orang muslim, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya dan akan menjadi amal soleh buat dirinya, dan tentu akan menjadi catatan ya kesolehan, proses kesolehan orang itu yang kelak di hadapan Allah akan dibanggakan. Makanya ada ulama yang mengatakan begini, bahwasanya setiap mayit itu punya dua penyesalan. Yang pertama, mayit yang suka berbuat baik. Ternyata mayit yang suka berbuat baik itu juga dia nyesel. Kenapa dia nyesel? Ternyata mayit yang suka berbuat baik, dia nyesel banget kenapa berbuat baiknya sedikit. Tuh, coba. Itu. Jadi mayit yang suka berbuat baik, ketika dia di alam kubur, dia menyesal, kenapa ya Allah waktu dulu saya berbuat baiknya cuma sedikit. Nah, terus yang kedua nih, mayit yang menyesal bagian kedua. Siapa? Orang yang suka berbuat buruk. Apalagi yang ini ya, orang yang suka berbuat buruk, nanti di alam kubur, dia juga menyesal. Ya Allah, kenapa dulu waktu hidup saya nggak berhenti dari berbuat buruk ya Allah. Agar dosa saya nggak bertambah ya Allah. Agar siksa saya dicukupkan ya Allah. Nauzubillah ya. Ini menjadi pengetahuan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita betapa penyesalan itu nggak ada gunanya kalau sudah kita masuk ke alam kubur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, selanjutnya, walisanuhu ma'al hadmi wassana'i. Dan lisan orang yang ma'rifat itu selalu memuji dan menyanjung. Orang yang sudah kenal baik dengan Allah, yang memahami Allah sebagai Tuhannya yang maha baik, maka dia, orang yang seperti ini, itu lisannya gak pernah lepas dari memuji dan menyanjung. Siapa yang disanjung? Siapa yang dipuji? Alallahi ta'ala, tentu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ainahu ma'al haya wal buka. Orang yang ma'rifat, orang yang kenal Allah dengan baik, orang yang betul-betul mengerti siapa Allah, bagaimana Ia memperlakukan hamba-hambanya, maka orang yang seperti ini matanya, kenapa matanya? Matanya itu selalu disertai rasa malu dan selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini tidak berhenti di sini. Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna bukaa Dawuda wa buka'al ahlil ard ya'dilu buka'a Adam
ma adalahu. Rawahul Ibnu Asakir. Ya, andai sesungguhnya tangisan Nabi Daud dan tangisan penduduk bumi, ya, dibandingkan keduanya pada tangisan Nabi Adam, maka tidak akan bisa membandingi tangisan keduanya, yakni dengan tangisan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Orang yang menangis karena dia menyesali perbuatan buruknya, itu adalah lebih baik daripada tangisan-tangisan yang lain. Ya. Terus yang selanjutnya, wa iradatu ma'atarki waridha. Orang yang sudah ma'rifat, orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kehendak. Tapi lihat, kehendak yang dia miliki disertai dengan meninggalkan dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditinggalkan? Lihat, maksud yang dia tinggalkan di sini adalah keinginan dirinya sendiri dan menyertai untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang sudah mengenal Allah dengan baik, dia akan meninggalkan keinginan dirinya sendiri. Artinya apa? Dia sudah tidak memprioritaskan hawa nafsunya lagi. Dia sudah mulai meninggalkan hawa nafsunya. Menuju apa? Hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan yang ini menjadi ilmu buat kita semua. Apa itu? Ketika kita dihadapkan dengan dua perintah sama-sama wajib, katakan. Tapi di dua perintah ini yang kita ketahui sama-sama wajib, diharuskan dikerjakan di waktu itu juga. Yang mana kita nggak mungkin mengerjakan keduanya dalam waktu yang bersamaan. Nah, ulama-ulama ma'rifah, ulama-ulama yang lebih dekat dengan Allah, ulama yang memahami ya kehendak Allah, dia memberikan sebuah cara memilih dari dua perintah Allah yang diwajibkan tadi, yang harus dikerjakan agar tidak salah. Maka kata ulama tersebut, kerjakan perintah yang paling tidak disukai oleh hawa nafsu. Jadi kalau ada dua kewajiban harus dikerjakan di waktu itu, carilah perintah kewajiban yang paling berat hawa nafsu kita mengerjakannya. Ya. Jadi caranya begitu. Dahulukan pekerjaan, perintah yang hawa nafsu itu enggak mau mengerjakan. Itulah hakikat Allah mengarahkan kita ke arah yang baik. Nah, selanjutnya, yakni tarqad dunya wa talaba ridha maulahu. Ya, Utsman bin Affan menjelaskan orang yang meninggalkan keinginannya adalah seolah-olah dia sudah tidak butuh dengan dunia. Dia sudah tidak mau dengan gemerlapnya dunia. Ya, jadi dia tidak takut dunia itu melalaikan dia, dan dia lebih memprioritaskan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selama itu Allah ridho, selama itu Allah suka, selama itu Allah menginginkan yang demikian, maka kita diperintahkan untuk mengerjakan yang Allah ridhoi. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.